Terima kasih ya Bapak, untuk Kristus Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Hujan-hujan di apa? Hujan-hujan tetap datang. Ya, hari ini mari kita merenungkan bersama firman Tuhan. Mari kita buka kita bersama di Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-14. Minta tolong Mas Yarus membacakan Matius 25 ayat 14 sampai 30, Mas. Pakai mic aja Mas Yarus, bisa ke depan. Satu perikop. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Amin. Ya, amin. Terima kasih Mas Yarus. Jika ada, pasti semua sudah dengar ini ya, perumpamaan ini sudah pernah dengar? Apa ada yang belum? Oke, sudah semua.
Oke. Ini Tuhan Yesus pas duduk di Bukit Zaitun, lalu ngasih perumpamaan tentang hal kerajaan surga, tentang nanti kepergiannya. Nah, terus salah satunya ini perumpamaannya. Tuan yang pergi ke luar negeri meninggalkan 3 hambanya, dikasih 5 talenta, 2 sama 1. Ada yang ngembangin, ada yang enggak. Sudah tahu semua. Nah ini kan perumpamaan. Kalau talenta itu yang kita tahu kan seperti kemampuan, bakat gitu ya. Nah kalau jabang itu, talenta itu sesungguhnya itu seperti mata uang. Jadi ya bukan bakat, bukan apa, itu mungkin resapan. Jadi sekarang jadi talenta. Tapi kalau dulu itu di zaman itu mata uang Yunani kuno. Nah terus kalau kita bisa hitung-hitung, mencari-cari, nah 1 talenta itu seharga sekitar 6.000 dinar. Ada yang pernah dengar dinar? Ya, dengar ya. Nah, dinar itu kita dengar di perumpamaan Tuhan Yesus tentang pekerja anggur. Yang pekerja anggur 1 hari dibayar 1 dinar. Ya. Nah, itu ada di situ. Nah, terus juga ada kita tahu di yang kaki Tuhan Yesus dibasuh, diurapi sama perempuan pakai rambutnya, itu kan pakai minyak zaitun murni. Nah, terus orang-orang yang lihat sama termasuk Yudas marah, loh, kok emang itu minyak zaitun gawe basuh kaki? Itu mending dijual seharga 300 lebih dinar. Nah, itu bisa buat dikasih fakir miskin. Nah, itu juga ada dinar. Nah, kalau dilihat dari perumpamaan yang pekerja anggur tadi, itu 1 hari kerja bayarannya 1 dinar. Nah, kalau 1 talenta seharga 6.000 dinar, lah berarti kan 6.000 dikali 1 tahun, ada 365 hari, ya. Nah, 6.000 dibagi 365 sama dengan, sudah tak hitungkan sih, 16 tahun. Akhirnya jadinya 16 tahun. Nah, jadi 1 talenta ini seharga 16 tahun orang bekerja tanpa libur Sabtu Minggu, tanpa libur tanggal merah, mau masuk setiap hari. Nah, jadi ya minyak narwas itu tadi bisa dibilang ya lumayan mahal, berarti kan 300 lebih. Berarti kan hitungannya beli 1 parfum itu hasil kerja 1 tahun. Jadi 1 kendi tok itu. Sekarang sudah dapat gambarannya seberapa nilai talenta. Banyak ya Bapak Ibu? Banyak lah, 16 tahun enggak libur, enggak apa, kerja terus ya. Berarti kan bisa dibilang Tuhan kita itu yang pergi ke luar negeri, Tuhan Yesus itu yang pergi ke surga meninggalkan kita di bumi ini, ngasih modal kita itu kan banyak sekali ya. Bayangkan aja kita dapat paling sedikit lah 1 talenta, enggak usah 5, 1 aja yang paling sedikit. 1 talenta itu aja kita nggak usah ngapa-ngapain 16 tahun hidup. Itu seperti 16 tahun sampai 20 tahun kerja soalnya. Nah, itu modal yang besar kok. Sekarang kalau itu kan perumpamaannya talenta. Nah, kalau talenta itu sesungguhnya apa? Ini kira-kira apa ya? Kita bisa cari modal apa yang kita dapat cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Di saat kita percaya, aku percaya Yesus, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Keselamatan. Ya, betul. Mantap. Nah, jadi keselamatan itu modal kita. Ya, coba kanan kirinya ditepuk. Modal kita itu keselamatan. Tidak lali. Modalnya kita itu keselamatan. Nah, kalau namanya modal itu kan mesti harus dikembangkan, sama seperti perumpamaan. Kita bayangkan kita punya uang 16 juta tak kasih buat warung angkringan, itu kan harus berkembang pasti kan. Kalau tidak berkembang ya ngamuk lah kita, 16 juta percuma gitu kan. Nah, harus dikembangkan. Tuhan kasih kita talenta itu tadi, keselamatan itu tadi Tuhan kasih ke kita secara cuma-cuma sebagai modal kita hidup. Nah, harus kita kembangkan. Nah, emang iya maksudnya keselamatan terus dikembangkan iya ya kan. Mari kita buka kitab kita bersama-sama. Nah, ini ada ini
Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Apa itu keselamatan? Apa itu hidup yang kekal? Artinya yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Haleluya. Oke, cepat. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengutus. Amin. Nah, apa toh hidup yang kekal? Modal kita hidup kekal ini apa? Tadi mengenal. Nah, mengenal engkau satu-satunya Allah, terus mengenal Yesus Kristus. Modal kita itu adalah mengenal Yesus, mengenal Allah. Keselamatan itu adalah itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya kita mengembangkan modal ini? Ya, modal kita kan keselamatan. Keselamatan adalah mengenal Allah. Namanya orang mau mengembangkan modal itu harus kerja setiap hari ya, harus disiplin. Kalau tidak gitu tidak berkembang usahanya. Berarti sama seperti kita, setiap hari kita juga harus melakukan ini, mengenal Allah. Modal kita kan itu kan, modal kita itu berarti yang kita kerjakan tindakannya untuk mengembangkan adalah ya setiap hari harus coba lebih mengenal Allah, lebih mengenal Yesus. Karena mengenal Yesus apa tadi? Modal awal kita ya. Nah, yang susah itu sekarang apalagi anak muda gitu ya, kayaknya misalnya kita sakit disembuhkan Tuhan, dapatnya apa? Dapatnya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Wes, stop. Itu oleh istilahnya apa? Oversimplified. Gayane ngono. Oversimplified. Gayane simple lah, ngambil atasnya. Tuhan Yesus soalnya baik, makanya dia sembuhkan saya. Loh, kenapa kok saya begini-begini tapi Tuhan tolong? Ya sebab Tuhan Maha Kuasa. Wes, stop sampai situ toh. Tidak dicari lagi lebih dalam, tidak dikembangkan lagi. Nah, itu harusnya menjadi pekerjaan kita sehari-hari. Di saat apapun cari aja alasan setiap hari paling enggak berapa. Kan namanya orang kerja kan ada ya jam 9 sampai jam 5. Berarti kita setiap hari juga harus gitu. Paling enggak jam berapa sampai jam berapa, tak ngengkleng, tak mikirno apa pertanyaan di pikiranku, terus tak coba tak pertanyakan, ditanya terus, nyoba nyari. Misalnya kayak tadi, Tuhan menyembuhkan saya jadi sehat, tidak sakit. Nah, kenapa ya? Karena Tuhan Yesus itu baik, dia mau sembuhkan saya. Nah, terus tidak sampai situ toh, nggak sampai Tuhan Yesus baik toh, apalagi digali-gali. Soalnya saya ya kemarin sakit itu karena tiba-tiba sakit hati. Saya sakit, minta tolong doakan. Habis itu didoakan pendeta, dibilang kamu ini belum mengampuni. Siapa yang belum kamu ampuni? Akhirnya saya nangis-nangis ngaku, saya belum mengampuni ini si A. Ya setelah mengampuni, doa bersama pelepasan pengampunan. Wah, saya merasa bebas, merasa sangat bahagia. Berarti ngono. Berarti karena itu Tuhan menyembuhkan saya, karena saya mengampuni orang itu. Masa ya? Nah. Loh, kok bisa? Tanya lagi. Yang namanya pekerjaan jam 9 sampai jam 5 sore tenaga kerja. Jadi tanya lagi loh, kenapa kok bisa mengampuni habis itu saya sembuh? Cari lagi. Ini saya nyari di Google. Di Google itu katanya kalau orang merasa bahagia, dia mengeluarkan zat endorfin. Bukan zat endorfin loh. Katanya Google ini hormon kebahagiaan. Karena hormon kebahagiaan itu bahasa ahlinya. Hormon kebahagiaan itu nanti bisa merangsang tubuh kita, imun kita semakin kuat melawan penyakit-penyakit kayak gitu.
Oh makanya itu, karena saya sudah mengampuni, saya plong, saya merasa bahagia, akhirnya ya sembuh-sembuh juga badan saya. Terus namanya orang kerja, ya banyak ya kerjanya lama ya, tidak sampai situ tak tanyain lagi, kok bisa karena bahagia terus badan sembuh. Cari lagi, gak terima Google ya, Alkitab lah, kita bisa baca di Alkitab loh. Tiba-tiba di Alkitab itu ada loh, di Amsal, hati yang adalah yang manjur, yang manjur. Nah, tiba-tiba di Alkitab ya ada ya. Nah, kalau kita seperti itu setiap hari, nah itu kita sama saja dengan mengusahakan mengembangkan modal kita. Jadi kita tidak seperti yang hamba yang tadi, yang di perumpamaan yang cuma dikasih 1 talenta, terus dia tidak kembangkan, dibiarin kok dipendem. Jadi setahunnya Tuhan Yesus baik, ya berpuluh-puluh tahun wis Tuhan Yesus baik, wis tidak berkembang. Ya, yang angel yaitu kok mau meninggal, gorong ayah meninggal gitu. Terus, "Yuh, kamu tidak berkembang." Pergi ke kegelapan, tadi ada kertak gigi. Ya. Kan enggak angel ya Bapak Ibu. Jadi mending dari sekarang kita mulai, oh iya, harus setiap hari ingatkan, paling enggak saya harus ngelamun, tapi ngelamuninnya ya mengembangkan salah satu lah apalah, kita harus tahu sesuatu tentang Tuhan. Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, susah ya. Kita aja yang kenal bapak ibu kita dari kecil, kita yang punya anak ya membesarkan dari kecil sampai besar, yang punya saudara bersama-sama bertahun-tahun lah. Itu aja kita masih bisa shock. Tiba-tiba anakku kok ngene toh, ibuku kok ngene tiba-tiba. Itu aja kita masih banyak shock ya. Itu udah bertahun-tahun bersama padahal kayaknya mengenal loh, tiba-tiba ya selalu terkejut ya kan. Ya apalagi terlebih lagi pribadinya Tuhan. Kayaknya kita tahu konsepnya Tuhan seperti apa, konsepnya Tuhan mengasihi kita kenapa. Kayaknya tahu, tapi nggak tahu. Makanya harus cari tahu terus, bekerja setiap hari, mengembangkan modal kita ini, mengenalkan Allah dan mengenalkan Tuhan. Untung jawab Yesus. Moro kok Tuhan meneng kabeh lho. Tuhan Yesus. Nah, ya Bapak Ibu, sudah siap mulai bekerja? Amin. Kalau agak malas-malasan, jangan bolos. Siap? Siap, amin. Ya, sekian pertemuan kita malam ini. Kiranya dapat menguatkan setiap kita, dapat membuat kita selalu mengingat setiap hari pekerjaan kita yang sesungguhnya, supaya kita dapat bersama Tuhan, bersatu dalam kesenangan Tuhan kita. Amin. Amin. Saya undang pemain musik. Mari kita pujikan mengenalmu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, kami ingin mengenalmu Tuhan. Ya Bapak, ini kami anak-anakmu, kami anakmu, kami selalu mengenalmu setiap harinya, sampai kami kembali kepadamu, dan kami bisa menyenangkan hatimu karena kami terus berbuah setiap hari. Bukan mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan daya tanganmu, ku tersanjung
firman-Mu. Kiranya setiap kami yang berjanji, kami akan segera melakukannya mulai dari besok. Kiranya Bapa berikan kekuatan kepada kami. Kiranya kami teguh melakukannya hingga Engkau memanggil kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih demi Kristus Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Tante. Haleluya, kita selalu dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.